Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Membuat WhatsApp worker dengan QW, red limit dan retry di YI2. Kalau kita membuat sebuah fitur yang bisa mengirim pesan WhatsApp dari aplikasi web, biasanya bagian yang paling menarik adalah ketika pesan berhasil terkirim. Kita klik sebuah tombol, kemudian aplikasi memasukkan pesan ke antrian. Lalu beberapa detik kemudian WhatsApp mengirimkan pesan tersebut ke pengguna. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya justru bagian setelah pesan masuk ke antrian inilah yang cukup menarik. Karena kita tidak bisa begitu saja mengambil semua data dari database, kemudian mengirimkan pesan satu persatu secepat mungkin. Bayangkan kalau dalam waktu yang bersamaan ada 100, 500, bahkan ribuan pesan yang harus dikirim. Kalau semuanya langsung dikirim ke WhatsApp Gateway, tentu kita harus memikirkan banyak hal. Bagaimana kalau WhatsApp Gateway sedang tidak terhubung? Nah, bagaimana kalau pengiriman sebuah pesan gagal? Nah, apakah pesan tersebut langsung dianggap gagal permanen? Atau dicoba lagi? Kalau dicoba lagi, waktunya kapan? Kemudian bagaimana supaya nomor yang sama tidak dikirimi pesan berkali-kali dalam waktu yang sangat dekat? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kita membatasi jumlah pesan yang dikirim oleh worker? Nah, pada video kali ini saya ingin membahas bagian tersebut. Saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat sebuah WhatsApp worker menggunakan YI2 console control. Worker ini tugasnya sederhana, dia akan mengambil pesan dari tabel QW, kemudian mengirimkannya melalui WhatsApp Gateway. Tetapi di dalamnya saya tambahkan beberapa mekanisme. Ada pengecekan koneksi WhatsApp, terus ada red limit, kemudian ada cooldown untuk nomor tertentu, ada mekanisme retry ketika pengiriman gagal, terus ada exponential back off, ada recovery untuk job yang macet, dan worker ini juga berjalan terus-menerus di background. Jadi bukan aplikasi web yang harus menunggu proses pengiriman selesai. Terus kenapa kita membutuhkan worker? Nah, sebelum masuk ke kode, saya ingin menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Jadi misalnya di aplikasi saya terdapat fitur reset password. Nah, ketika user meminta reset password, sebenarnya saya tidak ingin proses request tersebut menunggu sampai WhatsApp benar-benar terkirim. Karena kalau proses pengiriman WhatsApp membutuhkan waktu beberapa detik, maka user juga harus menunggu beberapa detik. Belum lagi kalau gateway sedang bermasalah, request web bisa menjadi lambat, bahkan bisa timeout. Nah, karena itu saya menggunakan konsep QW. Jadi alurnya kira-kira seperti ini. User melakukan request reset password, aplikasi membuat data antrian di sebuah tabel database. Setelah data masuk ke QW, proses web selesai. Kemudian ada proses lain yang bekerja di belakang layar. Nah, proses inilah yang saya sebut sebagai worker. Worker akan terus berjalan. Nah, dia akan mengecek database. Kalau ada pekerjaan yang harus dilakukan, worker mengambilnya, kemudian mengirimkan pesan. Kalau berhasil, statusnya menjadi terkirim. Kalau gagal, worker tidak langsung menyerah. Dia akan melakukan retry sesuai aturan yang sudah kita tentukan. Dengan pola seperti ini, antara aplikasi utama dengan proses pengiriman WhatsApp menjadi lebih terpisah. Dan menurut saya ini jauh lebih aman dan lebih mudah dikembangkan. Terus, kalau kita sederhanakan,
worker saya mempunyai sebuah loop. Selama worker hidup, dia akan terus melakukan beberapa pemeriksaan. Pertama, dia mencoba memulihkan job yang mungkin sebelumnya macet. Terus kedua itu dia mengecek apakah WhatsApp Gateway sudah siap. Ketiga, dia mengecek red limit. Keempat, dia mengambil job berikutnya dari database. Kelima, dia mengecek cooldown nomor tujuan. Keenam, kalau semuanya aman, job diproses. Setelah itu worker memberikan jeda secara random. Kemudian kembali lagi ke awal. Jadi sebenarnya worker ini seperti seorang petugas yang duduk di depan sebuah kotak antrian. Dia tidak berhenti bekerja, dia akan melihat apakah ada pekerjaan. Nah, kalau ada dikerjakan, kalau tidak ada tunggu sebentar, kemudian cek lagi, dan begitu seterusnya. Terus untuk pengecekan WhatsApp Gateway, hal pertama yang menurut saya penting adalah jangan langsung mengirim pesan hanya karena ada data di QWW. Jadi kita harus memastikan WhatsApp Gateway memang dalam kondisi siap. Di kode saya ada pengecekan apakah sudah ready atau belum. Nah, kalau hasilnya tidak siap, worker tidak memaksakan pengiriman. Worker akan menampilkan informasi bahwa WhatsApp belum siap, belum ready. Kemudian tidur selama beberapa detik. Setelah itu dia mencoba lagi. Nah, ini penting karena kondisi seperti WhatsApp Gateway restart atau koneksi putus, GR belum di-scan atau session sedang reconnect bisa saja terjadi. Jadi database boleh saja mempunyai 100 pesan, tetapi kalau gateway belum siap, worker seharusnya tidak memaksa mengirim. Untuk red limit, kita masuk ke bagian yang menurut saya cukup penting. Red limit itu yaitu sebuah kode saya yang ada dua batasan. Jadi red limit itu sebuah kode atau logic untuk sebuah pembatasan. Jadi untuk red limit itu menurut saya itu cukup penting. Jadi di kode saya ada dua batasan, dalam 5 menit maksimal 20 pesan dan dalam 1 jam maksimal 100 pesan. Nah, kenapa? Karena saya tidak ingin worker mengambil semua pekerjaan dari QWW dan mengirimkannya tanpa batas. Di sini kita sebenarnya sedang membangun sebuah sistem yang lebih terkendali. Worker akan melihat histori pengiriman dari tabel QWW, kemudian dia menghitung berapa pesan yang sudah berstatus terkirim dalam 5 menit terakhir. Kalau sudah mencapai 20, worker berhenti mengirim sementara. Kemudian menunggu 30 detik, setelah itu mengecek lagi. Hal yang sama dilakukan untuk batas 1 jam. Kalau dalam 1 jam sudah mencapai 100 pesan, worker juga berhenti sementara. Dan tentu saja angka tersebut bukan angka sakral. Angka itu hanya contoh konfigurasi dari aplikasi saya. Di aplikasi nyata, batasannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan penggunaan WhatsApp Gateway yang digunakan. Jadi konsep pentingnya bukan angka 20 atau 100-nya, tetapi adanya pembatasan pengiriman. Setelah WhatsApp siap dan red limit masih aman, worker akan mencari pekerjaan berikutnya. Di sini saya menggunakan status pending. Kemudian saya juga memeriksa available at. Artinya bukan semua pesan pending langsung boleh diproses. Pesan hanya boleh diambil kalau waktu available at-nya sudah tercapai. Ini nantinya sangat berguna untuk mekanisme retry, karena ketika sebuah pesan gagal, kita bisa mengatakan
Jangan kirim sekarang, coba lagi beberapa menit kemudian. Kemudian ada satu bagian yang cukup penting, saya menggunakan for update skip log. Nah, ini berguna ketika kita nantinya mempunyai lebih dari satu worker. Misalnya worker A dan worker B sama-sama membaca QEW. Kita tentu tidak ingin kedua worker mengambil job yang sama. Dengan mekanisme logging tersebut, database membantu memastikan job yang sedang diproses oleh worker lain bisa dilewati. Setelah job berhasil diambil, statusnya saya ubah menjadi processing. Jadi status sederhananya kira-kira seperti ini: pending, kemudian processing, kalau berhasil menjadi terkirim, kalau sudah gagal berkali-kali menjadi fail, menjadi gagal. Selain rate limit global, saya juga membuat pembatasan berdasarkan nomor tujuan. Misalnya satu nomor baru saja mendapatkan pesan, saya tidak ingin worker langsung mengirim pesan berikutnya ke nomor yang sama dalam waktu yang sangat dekat. Karena itu saya membuat konfigurasi phone cooldown second sama dengan 60. Artinya setelah sebuah nomor berhasil mendapatkan pesan, worker akan memberikan jeda minimal 60 detik sebelum mengirim pesan berikutnya ke nomor tersebut. Worker akan mencari kapan terakhir nomor tersebut mendapatkan pesan dengan status terkirim. Kemudian menghitung berapa lama waktu yang sudah berlalu. Kalau belum mencapai 60 detik, job tidak diproses, job dikembalikan menjadi pending dan available add-nya digeser 30 detik ke depan. Kemudian worker akan mencari pekerjaan lainnya. Jadi worker tidak harus berhenti hanya karena satu nomor sedang cooldown. Nah, terus kalau semua pengecekan sudah lolos, barulah masuk ke proses jobnya. Di sini worker melakukan satu hal utama, mengirim pesan melalui komponen WhatsApp saya, yaitu WhatsApp yang sudah saya sediakan. Jadi worker ini tidak berkomunikasi langsung dengan WhatsApp, worker berbicara dengan komponen WhatsApp yang sebelumnya sudah saya buat. Dan komponen tersebut yang nantinya berkomunikasi dengan WhatsApp Gateway. Menurut saya pemisahan seperti ini cukup penting. Worker fokus mengatur antrian, kemudian komponen WhatsApp fokus mengatur komunikasi dengan Gateway, sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab yang lebih jelas. Terus kenapa token reset password dibuat saat worker bekerja? Nah, ada satu bagian menarik di kode saya, yaitu metode refresh password reset taken. Nah, kenapa token reset password justru dibuat ketika worker memproses job? Karena saya tidak ingin menyimpan link reset password yang sudah terlalu lama di dalam antrian. worker mengambil user ID. kemudian mencari user yang masih aktif. Setelah itu membuat password reset token baru. Token tersebut disimpan, kemudian dibuat absolute URL untuk reset password. Barulah pesan WhatsApp dibuat. Jadi pesan yang dikirim adalah pesan terbaru. Ini juga membuat data QEW saya tidak perlu menyimpan link reset password yang mungkin sudah tidak relevan ketika akhirnya pesan tersebut benar-benar dikirim. Dan di sini saya menggunakan user ID sebagai referensi. Menurut saya ini lebih baik daripada menyimpan terlalu banyak data yang sebenarnya bisa kita generate kembali ketika job diproses. Kalau pengiriman gagal bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana kalau WhatsApp gagal mengirim?
Misalnya gateway memberikan respon gagal, atau koneksi sedang bermasalah, atau terjadi exception, worker tidak langsung mengubah job menjadi file. Nah, dia masuk ke retry job. Di sini saya menentukan maksimal percobaan pada kode saya. Mark time-nya itu sama dengan 3, jadi job akan diberikan kesempatan untuk mencoba kembali, tetapi jedanya tidak selalu sama. Saya menggunakan konsep exponential backoff. Contohnya kira-kira seperti ini. Percobaan pertama gagal, worker tidak langsung mencoba lagi, dia memberikan delay. Percobaan berikutnya gagal, delay menjadi lebih panjang. Nah, kalau gagal lagi, delay semakin panjang. Di kode saya menggunakan rumus, ada rumusnya. Kemudian saya tambahkan random jitter antara 10 sampai 60 detik. Kenapa ditambah random? Supaya retry tidak selalu terjadi pada waktu yang persis sama. Konsep ini cukup umum digunakan pada sistem QoE. Jadi daripada gagal langsung kirim lagi, kita memberikan kesempatan kepada sistem untuk pulih terlebih dahulu. Kapan job menjadi valid permanen? Kalau sudah mencapai jumlah percobaan maksimum, barulah status job diubah menjadi file. Pada kode saya maksimalnya 3 percobaan. Jadi worker mengatakan saya sudah mencoba beberapa kali dan tetap gagal. Kemudian job tidak dicoba lagi secara otomatis. Error terakhir juga disimpan ke kolom last error. Ini penting untuk monitoring, karena nantinya ketika kita membuka halaman monitoring QoE, kita bisa mengetahui pesan mana yang berhasil, pesan mana yang sedang diproses, pesan mana yang pending, dan pesan mana yang benar-benar gagal. Terus bagaimana kalau worker mati di tengah jalan? Ada satu masalah lagi. Misalnya worker mengambil sebuah job, statusnya berubah menjadi processing. Kemudian tiba-tiba server mati, atau proses PHP crash, atau koneksi database bermasalah, maka job tersebut bisa saja selamanya berada dalam status processing, padahal sebenarnya tidak sedang diproses lagi. Untuk mengatasi hal tersebut, saya membuat metode recover stuck job. Jadi metode ini mencari job yang statusnya masih processing, tetapi log add-nya sudah lebih dari 10 menit. Kalau ditemukan, job tersebut dikembalikan menjadi pending. Kemudian diberi waktu tunggu 60 detik sebelum dicoba kembali. Dengan begitu, job yang ditinggalkan oleh worker yang mati tidak hilang begitu saja. Ini salah satu hal yang menurut saya sering terlupakan ketika kita membuat sistem QoE sederhana. Bukan hanya bagaimana cara mengambil job, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kalau worker mati setelah job diambil. Itu sangat penting sekali. Setelah sebuah pesan berhasil diproses, worker tidak langsung mengambil pesan berikutnya. Jadi saya memberikan delay random antara 8 sampai 20 detik. Jadi worker bisa saja menunggu 9 detik, kemudian 15 detik, kemudian 11 detik, dan seterusnya. Sekali lagi, angka ini adalah konfigurasi dari aplikasi saya. Tujuannya adalah membuat pola pengiriman tidak terlalu kaku dan memberikan jeda antar pengiriman. Dan tentu saja jeda ini bukan berarti otomatis menjamin akun WhatsApp aman dari pemblokiran ya. Itu penting untuk saya tekankan.
Jadi rate limit, cooldown, dan delay adalah bagian dari desain sistem. Terus jadi semuanya itu bagian dari desain sistem, tetapi penggunaan WhatsApp tetap harus mengikuti aturan dan kebijakan layanan yang digunakan. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita lihat seluruh sistem ini dari atas, alur worker saya sebenarnya cukup sederhana. Pertama, worker hidup terus menerus, kemudian dia melakukan recovery terhadap job yang mungkin macet. Setelah itu mengecek apakah WhatsApp siap, kemudian mengecek rate limit. Setelah aman, worker mengambil job pending yang sudah waktunya diproses. Kemudian mengecek cooldown nomor tujuan. Kalau semuanya aman, baru job diproses. Kemudian pesan dibuat, pesan dikirim melalui WhatsApp gateway. Kalau berhasil, status menjadi terkirim. Kalau gagal, masuk ke mekanisme retry. Kalau sudah mencapai batas percobaan, status menjadi file. Nah, kemudian worker menunggu beberapa detik dan mengulangi proses tersebut lagi. Jadi sebenarnya kita sedang membangun sebuah mesin kecil yang terus mengonsumsi pekerjaan dari database. Nah, dan database berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi utama dengan worker. Nah, jadi fungsinya itu sebagai penghubung antara aplikasi utama dengan worker. Ibaratnya kayak mesin kecil gitu loh, yang terus mengonsumsi pekerjaan dari database. Nah, dan database itu berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi utama dengan worker. Nah, setelah kita memahami konsepnya, sekarang baru saya tunjukkan implementasinya. Di sini saya menggunakan i2 console controller. Filenya saya letakkan di konsol garing controller garing WhatsApp controller.php. Kemudian saya membuat beberapa konfigurasi di bagian atas, di antaranya ini mark message 5 minutes untuk membatasi jumlah pesan dalam 5 menit. Kemudian ada mark message 1 hour, 1 jam, untuk membatasi 1 jam. Terus ada juga phone cooldown second, untuk jeda antara pesan ke nomor yang sama. Kemudian ini ada mark attempt untuk menentukan berapa kali try. Kemudian ada min delay serta mark delay, untuk menentukan random delay antar pengiriman. Setelah itu kita masuk ke bagian action worker. Jadi inilah pintu masuk workernya. Nah, di dalamnya itu terdapat well true. Nah, artinya itu proses ini itu memang sengaja dibuat berjalan terus. Kemudian di dalam loop tersebut kita menjalankan seluruh pengecekan yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk mengambil job, kita menggunakan transaction dan for update skip log. Setelah job berhasil diambil, statusnya diubah menjadi processing. Kemudian diproses, dan setelah selesai worker memberikan random delay. Cara menjalankan worker. Untuk menjalankan worker ini, kita tidak menjalankannya melalui browser, karena ini adalah konsol kontrol i2. Jadi kita menjalankannya melalui terminal. Misalnya saya berada di root project i2 saya tinggal menjalankan perintahnya
seperti ini, php y WhatsApp garing worker. Worker itu nama metodenya. Jadi selama terminal tersebut masih berjalan, worker akan terus hidup dan terus mengulang-ulang pekerjaannya. Seperti itu. Dan prosesnya itu ada di background proses, di balik layar. Dan menurut saya ini salah satu bagian yang menarik ketika kita mulai mengembangkan fitur WhatsApp Gateway. Awalnya mungkin kita hanya berpikir bagaimana caranya mengirim pesan WhatsApp dari aplikasi. Nah, tetapi ketika aplikasi mulai digunakan oleh banyak user, pertanyaannya berubah. Bagaimana kalau pesan menumpuk? Bagaimana kalau gateway mati? Bagaimana kalau pengiriman gagal? Bagaimana kalau worker crash? Bagaimana membatasi pengiriman? Terus bagaimana melakukan retry? Dan bagaimana kita mengetahui pesan mana yang benar-benar gagal? Nah, dari situlah kita mulai membutuhkan QoE dan worker. Jadi bukan sekedar send message saja kemudian selesai, tetapi kita mulai membangun sebuah sistem pengiriman yang mempunyai mekanisme kontrol. Dan di video ini saya baru menunjukkan bagian workernya. Masih ada bagian lain yang cukup menarik untuk dibahas, misalnya bagaimana membuat halaman monitoring QoE. Terus bagaimana caranya melihat pesan pending, processing, send, dan file. Bagaimana melakukan retry manual dari halaman admin. Terus apalagi ya, dan bagaimana menjalankan worker ini secara otomatis di server tanpa harus membuka terminal secara manual. Kalau topik seperti ini menarik, mungkin itu bisa menjadi pembahasan di video berikutnya. Dan sekarang kita lihat kode lengkapnya dan bagaimana cara menjalankan worker ini di YI2. Jadi seperti ini.
Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran bahwa ketika kita membuat sistem WhatsApp gateway, bagian yang penting bukan hanya bagaimana mengirim pesannya, tetapi juga bagaimana mengatur proses pengirimannya supaya lebih terkontrol. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini menarik, silahkan tulis di kolom komentar topik apa yang ingin saya bahas berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.